Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung para hadirin di acara kegiatan non-akademik pendidikan guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah Universitas Pelita Bangsa, yakni Ibu Dr. Titin Sunaryati, SPDI, MPD. Yang kami hormati kepada Ibu Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa, yakni Ibu Awalina Barokah, SPD, MPD. Yang kami hormati dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Yang kami hormati narasumber pada hari ini yaitu Ibu Anissa Yulistia, SPD, MPD, yang kami banggakan para panitia dan para peserta kegiatan non-akademik pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa. Baik, alhamdulillah ala nikmatillah, kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bergabung pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan non-akademik pendidikan guru sekolah dasar Universitas Pelita Bangsa dengan tema yaitu tips mengikuti kampus mengajar di MBKM. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kegiatan non-akademik pada hari ini. Selanjutnya yaitu adalah sambutan dari Ibu Awalina Barokah, SPD, MPD, selaku Kaprodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Untuk Ibu Awalina, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah, Ibu Dr. Titin Sunaryati, SPD, MPD. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Prodi PGSD. Yang terhormat juga dan yang saya cintai di sini ada narasumber yang begitu hebat ya. Ada Ibu Anissa Yulistia, MPD. Beliau adalah rekan saya yang nanti akan menyampaikan sedikit dan banyak materi terkait dengan program MBKM, serta seluruh panitia dan rekan-rekan mahasiswa yang Ibu banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan-rekan mahasiswa serta Bapak Ibu dosen, untuk mempersingkat waktu bahwa hari ini nanti akan ada kegiatan terkait dengan kegiatan non-akademik untuk mahasiswa dengan tema mengikuti kampus mengajar di MBKM. Nah, nanti akan disampaikan oleh narasumber yang tentunya sudah sangat berpengalaman dalam membimbing berbagai kegiatan MBKM ini. Nanti rekan-rekan mahasiswa Ibu harapkan untuk benar-benar mendengarkan terkait dengan paparan dari narasumber, karena program ini merupakan salah satu program terobosan terbaru, walaupun nanti kedepannya mungkin akan masih ada atau tidak, tetapi ini merupakan program unggulan dari Kemendikbud ya, Kemendikbudristek dari Kementerian terkait dengan kegiatan
Belajar bukan hanya di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Dan pengalaman kemarin itu banyak beberapa rekan-rekan yang berminat. Semoga nanti setelah kegiatan ini lebih banyak lagi rekan-rekan mahasiswa yang berminat dan nanti memiliki tips dan trik yang akan disampaikan oleh ibu narasumber ini. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu Anissa Yulistia sudah menyempatkan waktu di era kesibukannya dan aktivitas yang begitu padat. Semoga nanti yang disampaikan oleh Ibu narasumber sangat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa di Prodi PGSD. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima kembalikan kasih ke kepada MC-nya. Ibu Awalina SPD MPDI yang sudah menyampaikan sambutannya. Oke, selanjutnya terima kasih. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib acaranya terlebih dahulu. 1. Peserta diharap menyalakan kamera dengan kondisi yang kondusif. 2. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon saat kegiatan berlangsung dan menyalakan mikrofon saat dipersilakan. 3. Peserta diimbau untuk menggunakan virtual background selama acara webinar berlangsung. 4. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan mengirim pertanyaan melalui chat Zoom to everyone dengan format nama lengkap, kelas, dan pertanyaan. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan biodata narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa. Oke, Ibu Anissa Yulistia MPD, dosen PG PAUD FKIP Universitas Lampung dengan pendidikan S1 Universitas Lampung, pendidikan guru sekolah dasar, S2 Universitas Yogyakarta Pendidikan Dasar, dengan pengalaman Duta Kampus Merdeka tahun 2020. Sekarang, fasilitator sekolah penggerak angkatan 3 jenjang PAUD, pengelola jurnal pendidikan anak Sinta 4, jurnal inovatif ilmu pendidikan Sinta 4. Interactive media for increasing logical mathematical intelligence in differentiate instruction practice of early childhood learning 2023. Persepsi orang tua terhadap pembelajaran calistung anak usia 4-5 tahun pada tahun 2023. Implementasi dongeng sains dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa tahun 2022. Selanjutnya yaitu ada pengabdian masyarakat. Pelatihan merancang perencanaan pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka di SD 2023. Pelatihan pendampingan pendidik dalam edukasi gizi dan makan sehat AUD tahun 2022. Sosialisasi kampung ramah anak di Desa Waihui, Lampung Selatan 2021. Akselerasi kompetensi guru relawan literasi sekolah guna mendukung pembangunan SDM unggul di Pekan Podasari Pringsewu tahun 2020. Oke, ini adalah biodata pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Yulistia MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan simak baik-baik pemateri kita yang sudah jauh-jauh untuk serta meluangkan waktunya di kesibukannya. Untuk teman-teman silakan disimak. Mari kami persilakan untuk Ibu Yulia SPD MPD untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ya, selamat Assalamualaikum pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Wabarakatuh. terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu apa ya? Keguruan dan Ilmu Tarbiyah ya. Oh iya. Iya, Dan betul. yang terhormat Ibu Kaprodi PGSD, Ibu Awalina Barokah MPD. Ini dulu teman saya waktu S2, sangat luar biasa Ibu Awalina. Dan Bapak Ibu dosen PGSD Universitas Pelita Bangsa. Dan yang saya cintai ini mahasiswa PGSD semua ya, Ibu Alin ya. Mahasiswa PGSD dari Universitas Pelita Betul, Bu Bangsa. Anissa. Oke, ya hari ini saya sangat terkesan sekali bisa membersamai Ibu Alin dan rekan dan mahasiswa PGSD Universitas Pelita Bangsa untuk mungkin sharing untuk belajar di luar kampus ya. Karena kalau di situ MBKM saya takutnya nanti di 2025 sudah tidak jalan lagi. Tapi harapannya mahasiswa tetap bisa mengikuti bisa belajar tidak hanya di dalam kampus, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar di luar kampus. Oke, nanti ya kita bahas lebih lanjut ya terkait ini. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Nah, ini judulnya Strategi Sukses Belajar di Luar Kampus. Nah, ini tidak jauh isinya dengan kegiatan-kegiatan MBKM di periode sebelum ini ya. Eh, kurang lebih sih di apa kebijakan MBKM masih digodok ya di tingkat pusat. Tapi sepertinya kegiatan-kegiatan MBKM tetap akan berjalan di tahun-tahun berikut ini ya. Jadi ini apa ya, nilainya cukup bagus untuk mahasiswa, mahasiswa dapat pengalaman dan lain sebagainya di lapangan. Nah, bagaimana nanti adik-adik mahasiswa bisa mengikuti atau bisa belajar di luar kampus dengan mendapatkan capaian pembelajaran yang sesuai dengan apa program yang kalian nanti ikuti. Nah, yang kalian tahu nih, apa saja sih bentuk kegiatan belajar di luar kampus? Boleh di chat di kolom chat nih adik-adik mahasiswa. Silakan. Apa aja sih bentuk kegiatan belajar di luar kampus itu seperti apa? Yang kalian pahami, boleh di-share di kolom chat, silahkan. Apa ya? Atau mungkin kalian pernah mengikuti kegiatan belajar di luar kampus, silahkan. Ikut pelatihan, nah ini Anissa juga namanya. Ayo yang lain silakan. Apa aja nih yang menurut kalian belajar di luar kampus itu seperti apa? Ikut volunteer. Nah, menarik sekali. Nanti ada kita bahas volunteer di sini. Lalu apa lagi nih? Yuk, adik-adik mahasiswa. Belajar di luar kampus itu seperti apa ya? Kegiatannya apa ya? Oke, ada ikut pelatihan, ikut volunteer. Nah, nanti oke kegiatan magang ya. Oke, Oke, silakan disusul boleh sebelum kita lanjut ke mengenal kegiatan-kegiatan belajar apa saja sih yang bisa kita lakukan di luar kampus. Ya, oke. Nah, ini ada berbagai macam bentuk kegiatan belajar yang kita bisa lakukan di luar kampus, di luar prodi kita. Yang pertama kita bisa membangun desa. Lalu ada pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, magang, kewirausahaan, penelitian atau riset, kampus mengajar, dan studi independen. Nah, kalau di dunia pendidikan nih yang paling sering disoroti, mahasiswa sering melakukan kegiatan kampus mengajar, baik itu yang dilakukan secara terpusat oleh kementerian maupun dilakukan secara internal perguruan tinggi. Nah, di Pelita Bangsa sudah ada belum nih kampus mengajar yang dilakukan secara mandiri. Nah, mungkin ini menjadi sebuah terobosan nanti kalau kampus mengajar angkatan 9 sudah tidak ada ya. Oke. Mungkin adik-adik mahasiswa di sini juga sebelumnya pernah mengikuti kegiatan kampus mengajar. Ya, ada yang sudah pernah? Belum? Oke, saya harap beberapa dari kalian sudah pernah ya mengikuti kegiatan kampus mengajar. Oke, nah ini kita lihat pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa itu program kementerian pun ada.
ya namanya pertukaran mahasiswa merdeka atau yang namanya PMM. Nah, ini baik universitas negeri maupun universitas swasta bisa mengikuti kegiatan PMM ini, ya. Tapi universitas yang dalam ruang lingkup Kemdikbud ini bisa mengikuti kegiatan atau program PMM. Nah, atau mungkin di sini adik-adik mahasiswa juga pernah mengikuti PMM. Siapa tahu Amelia Putri itu pernah mengikuti PMM ke universitas lain di luar Jawa Barat ya, atau mungkin masih di dalam Jawa Barat tapi di luar kampus Pelita Bangsa, itu namanya pertukaran mahasiswa. Nah, di dalam kegiatan pertukaran mahasiswa ini, mahasiswa memiliki berbagai manfaat. Dia akan mendapatkan wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika itu akan semakin berkembang. Karena yang tadinya kuliahnya hanya di lingkup Jawa Barat, dia melakukan pertukaran mahasiswa dengan mahasiswa yang ada di universitas di luar Jawa, di Bali misalkan, atau di Makassar. Nah, itu pasti akan mengenal budaya yang berbeda, ya. Nah, di sana mahasiswa akan saling mengenal, ya. Nah, juga memperoleh pengalaman antar budaya dan membangun persahabatan, memperluas akses ke beberapa sumber pembelajaran untuk mengurangi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi luar negeri. Karena PMM ini atau pertukaran mahasiswa ini kita bisa melakukan di dalam negeri atau kita mau melakukan atau membuat sebuah program pertukaran mahasiswa dengan kampus luar negeri. Itu bisa kita lakukan melalui program IISMA ya. Nanti silakan mahasiswa bisa searching program IISMA. Kalian bisa mengikuti itu, bisa bertukar melakukan tukar pelajar dengan mahasiswa di luar negeri. Itu melalui program IISMA. Itu bisa kalian ikuti. Nah, kegiatan ini juga bisa menambah jejaring yang luas untuk membangun kolaborasi tentunya ya. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan mahasiswa yang untuk belajar di luar kampus. Nah, ini sangat diminati nih, pertukaran mahasiswa oleh mahasiswa nih. Lalu yang kedua ada magang. Nah, tadi di chat ada yang menyebutkan magang ya, atau praktik kerja. Nah, kegiatan magang ini juga ada seleksi dari kementerian atau mungkin juga kegiatan internal dari Pelita Bangsa untuk ada program magang bagi mahasiswa. Ini memberikan pengalaman kompetensi industri bagi mahasiswa serta memberikan pembelajaran awal mengenai dunia kerja. Jadi kalian akan langsung berinteraksi langsung dengan dunia kerja. Nah, di situ kalian akan diasah hard skill kalian dan juga soft skill kalian. Gitu ya. Jadi sebelum menjadi sarjana, kalian udah pernah atau sudah mengikuti pengalaman langsung di dunia kerja melalui kegiatan magang, ya. Selanjutnya ada kampus mengajar. Nah, ini yang paling banyak diminati oleh mahasiswa yang dalam lingkup pendidikan, ya. Tidak hanya PGSD saja, tapi pendidikan mungkin prodi lain ya, itu banyak yang ingin mengikuti kampus mengajar. Nah, kampus mengajar ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk membantu sekolah dalam peningkatan literasi, numerasi, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Tentunya di sini pun ada kolaborasi antara mahasiswa dengan guru di sekolah untuk mengembangkan pembelajaran. Ya, nah ada survei membuktikan siswa-siswa itu antusias sekali terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan kampus mengajar di sekolah. Kehadiran mereka sangat dinantikan oleh siswa-siswa di sekolah karena mungkin mahasiswa memberikan cara belajar yang berbeda dengan gurunya di kelas atau mungkin mendapatkan suasana baru dan lain sebagainya. Ya. Nah, lalu ada riset. Ternyata mahasiswa juga bisa belajar di luar kampus melalui sebuah penelitian. Tentunya ini ada kolaborasi antara si mahasiswa dengan dosen, ya. Tentunya kegiatan penelitian ini dapat meningkatkan kualitas penelitian bagi mahasiswa karena mahasiswa itu dibimbing penuh oleh dosen
pembimbing penelitiannya, ya. Nah, lalu ada manfaat yang lain membangun cara berpikir kritis mahasiswa melalui riset yang dilakukannya. Oke, lalu ada proyek kemanusiaan. Nah, tadi di chat ada yang menjawab volunteer, ya. Di proyek kemanusiaan ini kurang lebih mahasiswa sebagai volunteer. Nah, di situ manfaatnya bagi mahasiswa ya adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menumbuhkan kepekaan sosial dalam menggali permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi. Biasanya nih proyek-proyek kemanusiaan ada karena ada sebuah peristiwa, misalnya ada bencana alam, ada apa ya, seperti kemarin COVID. Proyek kemanusiaan ini ada di tahun 2020 ketika pandemi COVID melanda ya awal 2020. Pemerintah mengeluarkan program proyek kemanusiaan yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk membantu atau menumbuhkan kepekaan sosial ini. Ya. Lalu ada kewirausahaan. Nah, siapa nih yang tertarik dengan entrepreneurship atau sudah mempunyai usaha atau hobinya berwirausaha? Nah, kalian juga bisa belajar di luar kampus dengan cara berwirausaha. Nah, ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Tentunya semua kegiatan ini dilakukan dengan bimbingan dosen, ya. Nah, lalu ada studi independen. Nah, studi independen ini juga salah satu bentuk kegiatan pembelajaran di luar kampus yang pelaksanaannya secara terpusat juga ada oleh kementerian dan seleksinya juga cukup tertib untuk studi independen ya. Biasanya magang dan studi independen itu bareng. Nah, studi independen ini memberikan berbagai manfaat untuk mahasiswa. Yang pertama, mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya. Lalu menyelenggarakan pendidikan berbasis research and development. Dan yang ketiga, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional maupun internasional. Nah, biasanya mahasiswa-mahasiswa yang tertarik dalam bidang robotik dan lain sebagainya itu bisa mengikuti ajang nasional maupun internasional dalam bentuk kegiatan atau bentuk program studi independen. Nah, lalu ada membangun desa. Ya, membangun desa atau yang biasa kita kenal dalam dunia kampus ya, itu KKN atau kuliah kerja nyata. Saya yakin Universitas Pelita Bangsa sudah familiar dengan kegiatan KKN atau bahkan KKN itu sudah masuk ke dalam kurikulumnya di setiap prodi. Nah, tentunya ini bisa kalian ikuti sebagai bentuk kegiatan belajar kalian di luar kampus. Ya, namanya saja membangun desa dan KKN itu pasti ada di kita ada di luar kampus. Nah, ini manfaat untuk kita yaitu memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus kalian, yang secara langsung bersama masyarakat mengidentifikasi potensi dari desanya dan menangani permasalahan yang ada di desanya. Nah, di sini tentunya ada kolaborasi antara mahasiswa dengan perangkat desa dan bahkan ya masyarakat di desa setempat seperti itu ya. Nah, itu tadi berbagai macam bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa yang bisa dilakukan di luar kampus. Nah, apa sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian itu belajar di luar kampus? Ya, tentunya yang pertama memiliki kemampuan inisiatif dalam perancangan program sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, memiliki keterampilan berpikir analitis dalam memahami informasi. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan membuat berbagai macam solusi dalam penyelesaian masalah. Yang keempat, memiliki kemampuan merancang, menyusun, dan mengembangkan strategi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Nah, ini khusus untuk kampus mengajar nih. Dan yang kelima, memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam kondisi yang dinamis. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Lalu yang keenam, memiliki kemampuan kolaborasi, ya, dengan guru, dengan masyarakat setempat, dengan pembimbing penelitian, ya.
untuk meningkatkan kualitas pembelajaran atau meningkatkan potensi di desanya kalau ini kegiatannya membangun desa ya dan lain sebagainya. Yang ketujuh, memiliki kedisiplinan diri dalam menjalankan tugas. Nah, ini berbagai macam hal-hal positif yang akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan pembelajaran di luar kampus. Nah, lalu kalian harus bagaimana nih supaya kegiatan pembelajaran di luar kampus kalian berhasil atau tercapai tujuannya, strateginya bagaimana? Oh, ini sudah ada jawabannya. Harusnya ini saya sembunyikan ya. Ya, yang pertama pastinya kalian harus memiliki kemampuan kolaborasi. Kalian harus bisa bekerja sama dengan tim, dengan rekan mahasiswanya, dengan pembimbing penelitiannya, skripsinya ya, bukan skripsi ya, pembimbing penelitiannya lah ya, atau pembimbing kalau magang ya berkolaborasi dengan tim kerjanya, karena kalau magang kan kita pasti sebagai mahasiswa intern ya, di mana kalau di kampus saya dulu, kalau yang dari FKIP biasanya magangnya di, kalau nggak ruang guru, di Zenius, ya di tempat-tempat yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan. Lalu yang kedua adalah skill untuk berkomunikasi. Nah, skill komunikasi ini secara nggak langsung akan kalian dapatkan ketika kalian melakukan kegiatan-kegiatan itu tadi. Ya, lalu berpikir kritis, ya, lalu kalian akan dibangun inovatifnya, dan yang terakhir kalian harus memiliki compassion skill. Compassion skill itu maksudnya kalian memiliki kepedulian atau kepekaan sosial, memiliki jiwa empati, peduli, dan lain sebagainya. Karena kegiatan-kegiatan itu semua yang tadi dijelaskan ya di atas ini, kalian tidak melakukan kegiatan ini sendiri, tapi pasti ada satu tim, ada kolaborasi entah kalian dengan sesama mahasiswa di dalam Universitas Pelita Bangsa atau bahkan kerjasama kalian dengan mahasiswa lain di luar Universitas Pelita Bangsa. Seperti itu. Maka skill-skill ini kalian harus miliki dalam melakukan kegiatan belajar di luar kampus. Begitu ya, adik-adik mahasiswa. Nah, mungkin ini sedikit sharing saya terkait strategi untuk belajar di luar kampus supaya tujuan kalian berhasil tercapai dan skill-skill kalian akan terasah ketika melakukan kegiatan belajar di luar kampus, baik hard skill maupun soft skill. Oke, dari saya cukup itu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Anissa SPD MPD yang sudah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan juga memberikan informasi tentang tips dengan kegiatan kampus mengajar di MBKM. Lalu kami akan membuka sesi tanya jawab. Dari teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya, diketik di kolom chat. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Oh iya, Pak. Kemudian perusahaan seperti Pelita ya saya kenal seperti gara-gara masalah saya ketemu dengan ya udah alhamdulillah saya apresiasi Pak Selvi kalau bukan orang yang punya apa-apa dari
Dan koordinator yang lain memang ada ya, Atau jika kalian tidak mengirim pertanyaan di kolom chat, silakan untuk angkat tangan yang mau bertanya. Kita terhadap ya, proyek ini. Kemudian koordinator untuk kalau studi atau proyek independen bergabung dengan magangnya, bergabung dengan magang pemerintah ya. Apakah nanti tetap akan digabung? MC, mohon maaf suaranya belum keluar MC. Oh iya Ibu, mohon maaf. Oke. Oh ini ada yang bertanya. Untuk yang bertanya, dipersilakan aktifkan mikrofonnya saja. Ya, halo. Ya, Mohon maaf, sepertinya MC sinyalnya lemah. Kepada penanya silahkan untuk bertanya langsung. Ya, permisi. Bu, kedengeran suara saya? Ya, silakan terdengar. Mohon izin bertanya ya pada Ibu pemateri hari ini. Jadi apa namanya? Saat ini kan kita sudah memasuki di era 5.0 ya, 5.0, yang mana sudah era apa namanya? Digitalisasi. Dan juga yang saya ketahui banyak yang saat ini khususnya Gen Z ini sudah menjadi guru gitu. Namun tantangannya adalah pengalamannya yang kurang. Dengan pengalaman kurang tersebut sulitnya menumbuhkan marwah atau apa ya apa namanya ya marwah gitu ya apa wibawa sebagai guru, yang akhirnya banyak apa namanya peserta didik yang kurang sopan santun, itu baik di tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas ya seperti itu. Nah mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana nih kami khususnya Gen Z gitu ya yang sudah menjadi guru, yang baru-baru menjadi guru ini menghadapi tantangan tersebut gitu. Supaya
pertama ya kita marwahnya sebagai guru terjaga, menumbuhkan wibawa kita juga, tetapi eh, apa namanya dan bersamaan juga dengan murid menumbuhkan sopan santun juga. Mungkin seperti itu ya pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Ibu Anissa bisa langsung menjawab pertanyaan dari Kak Fahri. Mohon maaf, apa suara saya sudah terdengar? Sudah. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Kak Fahri. Mungkin Ibu Anissa akan menjelaskan pertanyaan dari Kak Fahri. Untuk Ibu Anissa, dipersilakan. Sepertinya ini ya narasumbernya keluar. Mungkin terkendala sinyal, mohon ditunggu dulu ya. Mohon maaf ya untuk Kak Fahri karena narasumbernya sepertinya terhalang oleh sinyal. Jadi pertanyaannya mohon maaf disimpan terlebih dahulu ya Kak ya. Baik Kak, terima kasih. Oke, untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat kepada narasumber yang akan diberikan oleh Ibu Kaprodi, yaitu Ibu Awalina Barokah SPD MPD, yang mana ini adalah tanda bahwa acara ini sudah terlaksana. Ya, sebentar ya, nunggu narasumbernya dulu. Kan ini penyerahan sertifikatnya ke narasumber, nanti yang terima siapa? Tunggu dulu ya. Iya, Ibu.
Mohon maaf, Amel tadi pertanyaannya dicatat tidak ya? Atau di ini ada? Ada di kolom chat juga, Ibu. Oh iya. Iya, Ibu. Belum tanda tangan Anissa Zahranya. Oke, Amel, untuk pertanyaan nanti ditampung dulu, akan jawabannya oleh narasumber. Karena narasumber terkendala sinyal, mungkin bisa langsung lanjut ke narasumber kedua. Oh, mohon maaf, Ibu. Langsung penutupan aja ya, Ibu. Iya, begitu Amel. Betul, ditutup saja. Baik, teman-teman semua, kita telah sampai di penghujung acara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada Ibu Anissa sekali lagi atas wawasan dan tipsnya yang luar biasa. Semoga kita dapat mengaplikasikannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus yang lebih efektif. Jangan lupa untuk menerapkan tips tersebut dalam praktik, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi narasumber atau panitia. Terima kasih. Kami juga mengingatkan untuk kepada seluruhnya para peserta untuk mengaktifkan kameranya karena untuk dokumentasi. Dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah acara sudah selesai. Terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Saya sebagai Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Amel. Sama-sama, Ibu. Untuk teman-teman dihimbau untuk tidak meninggalkan Zoom meeting-nya karena setelah ini ada pemateri kedua. Jadi teman-teman diharap untuk stay di meeting Zoom-nya ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para peserta. Baik, kita lanjut acara selanjutnya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat bergabung para hadirin di acara kegiatan seminar non-akademik pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Tarbiyah, yaitu Ibu Dr. Titin Sunaryati, SPDI MPD. Yang kami hormati kepada Ibu Kaprodi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu Ibu Awalina Baroka SPD MPD, dan yang saya hormati dosen PGSD Universitas Pelita Bangsa, dan yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, yaitu Ibu Rai Nurani Eskep Nurse, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Baik, Alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam seminar hari ini. Kegiatan hari ini yaitu kegiatan non-akademik yang bertemakan tentang pertolongan pertama di sekolah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Devi Irviani selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kegiatan non-akademik. Sebelum memulai, izinkan saya membacakan biodata Ibu Rai terlebih dahulu. Ibu Rai Nurani Eskep Nurse. Lahir di Sumedang pada tanggal 28 Juni 1999. Pendidikannya yaitu Magister Keperawatan di Universitas Pajajaran, Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bandung, S1 Keperawatan di Universitas Jenderal Ahmad Yani, dan D3 Keperawatan di Universitas Pendidikan Indonesia. Pengalaman magang yang ditempuh oleh Ibu Rai Nurani Eskep Nurse yaitu pada tahun 2018 sampai 2019 di RSUD Sumedang dan 2018 sampai 2019 di RSI Provinsi Jawa Barat. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut Ibu Rai Nurani Eskep Nurse yang akan membawakan materi pertolongan pertama di sekolah. Untuk Ibu Rai, dipersilakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik, terima kasih, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Waalaikumsalam Titin warahmatullahi Sunaryati, wabarakatuh. SPD IMPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah, dan juga yang terhormat Ibu Awalina Baroka SPD MPD selaku Kaprodi PGSD Universitas Pelita Bangsa yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi kegiatan non-akademik. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan sharing mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di sekolah. Nah, sebagai lembaga yang dipercaya oleh orang tua, sekolah tentunya memiliki tanggung jawab dalam menjaga keselamatan siswa. Kecelakaan ini, pada kenyataannya, kecelakaan ini sering terjadi di area sekolah, baik disebabkan oleh faktor dari anaknya sendiri, dari lingkungan, maupun dari sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, oleh karena itu, sangat penting bagi rekan-rekan sekalian khususnya sebagai calon guru, memiliki pemahaman yang baik tentang cara memberikan pertolongan pertama agar nantinya rekan-rekan sekalian dapat mengajarkan dan bahkan menangani situasi darurat di sekolah dengan cepat dan tepat. Baik, di next deh. Baik, pertolongan pertama pada kecelakaan itu atau P3K merupakan tindakan sementara untuk membantu dan merawat korban kecelakaan sebelum mendapatkan penanganan lebih lanjut dari dokter atau tenaga medis. Adapun tujuannya ke bawah teh. Teh, mohon maaf, gak apa-apa saya aja yang share screen.
di stop share aja. Ya, baik, izin share screen. Nah, baik. Yang di mana itu tujuannya sendiri dari P3K ini untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kematian, mengurangi resiko cacat lebih parah, mencegah infeksi, kemudian menjaga korban hingga bantuan medis tiba, serta mengurangi rasa sakit dan ketakutan yang dirasakan oleh korban sendiri. Nah, yang di mana adapun langkah-langkah dalam pertolongan pertama pada kecelakaan itu bertindak cepat dan tenang. Jadi, waktu itu sangat berharga dalam menyelamatkan korban. Jika kecelakaan itu berhubungan dengan pernafasan, ancamannya itu bisa dalam hitungan detik sampai menit. Nah, jika berhubungan dengan perdarahan, ancamannya lebih lama, bisa dalam menit sampai jam. Dan jika korban kehilangan kesadaran, ancamannya bisa berlangsung dari jam hingga hari. Nah, yang kedua itu jauhkan korban dari bahaya lanjutan. Eh, ini penting untuk mencegah kejadian serupa yang dapat memperburuk korban. Kemudian berikan bantuan pernapasan jika dibutuhkan, tapi ini sangat jarang ya di lingkungan sekolah. Kemudian hentikan perdarahan apabila terjadi perdarahan. Kemudian posisikan korban dengan tepat. Hindari memindahkan korban dengan secara tergesa-gesa dan evakuasi korban ke fasilitas kesehatan. Nah, berikut ini ada jenis-jenis kecelakaan dan cara pertolongan pertamanya. Yang pertama itu pingsan. Mungkin ini yang sering terjadi ya, apalagi kalau hari Senin, hari upacara gitu. Yang dimana pingsan itu merupakan hilangnya kesadaran sementara atau penurunan kesadaran akibat kurangnya oksigen ke otak, adanya kelelahan, dehidrasi atau kurangnya cairan di dalam tubuh, hipoglikemia atau kurangnya kadar glukosa di dalam tubuh, atau bisa juga anemia. eh, Tanda gejalanya itu tidak merespon saat dipanggil atau saat dirangsang. Nah, mungkin teman-teman ada pun cara untuk mengetahui gitu siswa tersebut atau seseorang tersebut mengalami pingsan beneran atau bohongan gitu ya. Bisa dilakukan dengan cara merangsang menggunakan jari tengah seperti ini. Nah, nanti ditekan gitu, ditekan itu di daerah sternum atau di tulang dada gitu, bagian tengah gitu. Nah, eh, itu salah satu cara untuk mengecek seseorang tersebut benar pingsan atau tidak gitu. Karena kalau misalkan eh, orang tersebut hanya pura-pura pingsan, itu bisa merespon nyeri gitu. Karena akan terasa nyeri ketika ditekan di bagian sternum. Kemudian gejalanya lagi ada denyut nadi lambat, pernapasan ada tetapi tidak teratur, kemudian muka pucat, pandangan berkunang, keringat dingin. Selanjutnya itu pertolongan. Pertolongannya itu yang pertama, baringkan di tempat teduh dengan udara segar, kemudian sesuaikan dengan posisi kepala. Nah, apabila siswa atau seseorang tersebut pingsan dalam keadaan wajah memerah, tindakan yang perlu diberikan itu kepala ditinggikan karena ketika seseorang pingsan dengan wajah merah artinya banyaknya aliran darah ke otak gitu. Dan hal tersebut apabila tidak diberi penanganan yang tepat, bahaya akan terjadi peningkatan tekanan darah di otak sehingga posisinya itu harus ditinggikan kepalanya agar aliran pembuluh darahnya itu kembali seimbang ke seluruh tubuh. Nah, kebalikannya, apabila wajahnya itu pucat, artinya kurangnya aliran darah ke otak. Oleh karena itu, perlunya dibaringkan datar tanpa bantal gitu. Kemudian yang ketiga, miringkan kepala jika muntah, keluarkan isi mulut, baik makanan atau gigi palsu, kendorkan pakaian yang ketat, selimuti untuk menghindari kedinginan, jangan diberi makan atau minum, dan jangan ditinggalkan sendirian. Nah, bahayanya untuk memberi makanan atau minuman saat dalam keadaan seseorang tidak sadar itu, karena kan di dalam kerongkongan kita itu ada dua katup ya sebetulnya, ada katup pernapasan dan juga katup makanan gitu. Nah, takutnya ketika seseorang tersebut dalam keadaan tidak sadar, kita tidak tahu makanan itu atau benda asing itu masuk ke dalam saluran pernapasan atau saluran pencernaan seperti itu. Jadi sangat bahaya apabila ada benda asing apapun itu, baik cairan atau benda padat makanan masuk ke
saluran pernapasan. Kemudian apabila sudah diberikan pertolongan pertama, segera bawa ke dokter atau rumah sakit. Yang kedua itu ada mimisan. Nah, mimisan ini di mana keadaannya pecahnya pembuluh darah di dalam lubang hidung karena suhu ekstrim, baik terlalu panas, terlalu dingin, kelelahan, atau benturan. Jadi, dengan adanya kondisi yang terlalu panas atau terlalu dingin, mukosa di dalam hidung itu eh, akan mengering sehingga em, apa ya, sehingga mukosa di hidung itu, aliran pembuluh darah di hidung itu eh pembuluh darah di hidung itu mudah pecah gitu. Nah, adapun gejalanya itu dari lubang hidung keluar darah dan terasa nyeri, kemudian korban sulit bernapas dengan hidung karena lubang hidung tersumbat oleh darah, kemudian kadang disertai dengan pusing. Nah, adapun pertolongannya, bawa penderita bawa penderita atau korban ke tempat sejuk atau nyaman, kemudian tenangkan penderita. Penderita diminta untuk menunduk sambil menekan cuping hidung. Cuping hidung itu pertengahan hidung lah ya. Kemudian saya pernah punya pengalaman sih ya waktu SD juga SMP, mungkin karena gurunya juga eh, tidak tahu cara menangani yang tepat. Jadi waktu itu ada teman saya yang mimisan, malah diinstruksikan untuk menenggakkan kepalanya. Nah, padahal tapi setelah saya belajar anatomi tubuh, ternyata yang mimisan itu tidak boleh ditenggakkan ke kepalanya ke atas karena hal tersebut bisa menyebabkan masuknya darah atau masuknya darah ke saluran pernapasan, masuknya ke faring atau laring. Jadi eh, tidak boleh ya teman-teman untuk seseorang yang mimisan itu diinstruksikan untuk ditenggakkan kepalanya gitu. Kemudian bisa dikompres dengan es pada hidung bagian luar. Kemudian penderita diminta bernapas melalui mulut dan bersihkan hidung luar dari darah. Kemudian ada kram kaki. Kram kaki ini kondisi kontraksi berlebih pada otot yang mengejang, biasanya akibat kelelahan, dehidrasi, penumpukan asam laktat, atau gangguan aliran darah dan oksigen pada otot kaki. Nah, adapun gejalanya itu em, otot mengejang, terasa nyeri, sulit digerakkan, terkadang disertai bengkak. Nah, untuk pertolongan pertamanya itu lepaskan alas kaki penderita, bantu duduk, luruskan tungkai, dan tahan jari ke atas untuk meregangkan otot. Kemudian pijat perlahan tapi kuat pada area yang kram hingga otot rileks. Kemudian kompres dengan air hangat untuk meredakan nyeri dan meningkatkan aliran darah. Lalu lakukan peregangan atau stretching pada otot yang kram, berikan air putih untuk mencegah dan mengatasi dehidrasi yang terjadi pada seseorang tersebut. Juga jika keluhan berlanjut, segera bawa ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian ada memar. Memar itu merupakan pendarahan di bawah kulit akibat jatuh atau pukulan yang menyebabkan pembuluh darah pecah, ditandai dengan perubahan warna kulit dan pembengkakan pada kulit. Nah, tanda gejalanya itu adanya area yang terkena terasa sakit, kulit berubah warna menjadi merah, kemudian menjadi biru atau hijau, kadang muncul bengkak atau benjolan. Nah, pertolongan pertamanya itu bisa mengkompres area memar dengan es batu atau air dingin untuk mengurangi zat bengkak dan nyeri. Hindari balsam atau zat panas. Kemudian, nah ini tidak boleh. Jadi pada saat kejadian memar itu tidak boleh memberikan balsam atau mengompres panas karena tadi juga kan memar itu proses pendarahan di bawah kulit ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang panas itu akan memperlebar perdarahan yang terjadi gitu. Jadi pada saat kejadian itu 24 jam pertama itu harus diberikan kompres es untuk meredakan perdarahan tersebut. Nah, tapi setelah 24 jam disarankan untuk melakukan kompres dengan air hangat karena di situ sudah setelah 24 jam itu sudah memasuki aliran darah itu seperti biasa lagi. Jadi pentingnya disarankan menggunakan air hangat untuk lebih memperlancar gitu. Jadi setelah 24 jam pertama, setelah 24 jam baru diberikan kompres hangat gitu. Kemudian jika memar semakin parah atau nyeri tak tertahankan, segera bawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, selanjutnya itu kesleo atau spring ya.
cedera akibat peregangan atau robekan pada otot atau ligamen karena aktivitas fisik berat. Nah, adapun gejalanya itu nyeri, bengkak, memar, sulit berjalan atau menopang berat badan. Kemudian pertolongan pertamanya itu istirahatkan bagian yang cedera, kompres dengan es 5 sampai 10 menit, biarkan selama 30 menit dan diulangi selama 24 jam. Bungkus dengan perban elastis tapi jangan terlalu ketat, kemudian posisikan lebih tinggi dari jantung untuk mengurangi pembengkakan. Nah, selanjutnya itu ada luka. Nah, luka itu suatu keadaan terputusnya kontinuitas jaringan secara tiba-tiba karena kekerasan atau injuri. Adapun gejalanya itu kulit terbuka, perdarahan, dan rasa nyeri. Untuk pertolongan pertamanya itu bisa membersihkan luka dengan antiseptik atau air bersih yang mengalir. Nah, saya sarankan itu bukan menggunakan alkohol swab ya, tapi menggunakan kalau bisa itu NaCl karena biasanya alkohol swab itu fungsinya untuk mendisinfektan sebelum melakukan tindakan medis gitu. Kemudian tutup luka dengan kain bersih, kasa steril atau plester, hindari kapas atau kain berbulu. Kemudian lakukan balut tekan jika ada perdarahan besar. Terus jika hanya lecet, biarkan terbuka agar lukanya cepat mengering. Kemudian periksa benda asing pada luka, keluarkan dengan hati-hati. Atau jika terdapat bekuan darah, jangan dibuang agar tidak terjadi berdarah lagi. Kemudian bawa korban ke fasilitas kesehatan jika luka parah membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nah, selanjutnya ini keracunan makanan atau minuman. Keracunan ini banyak dihadapi terjadi melalui makanan, yaitu atau bukan itu kontaminasi, yang dinamakan dengan sengaja atau racun yang termakan tanpa diketahui gitu ya. Biasanya makanan-makanan yang terlalu mencolok gitu ya. Adapun gejalanya itu rasa sakit atau terbakar pada mulut, kerongkongan, dan lambung, kemudian lepuhan padat selaput lendir yang dapat menyebabkan sesak napas gitu. Jadi salah satu gejalanya tuh ada sesak napas yang dirasakan. Kemudian pembengkakan selaput lendir, kerongkongan yang bisa menyumbat pernafasan. Adapun pertolongan pertamanya itu bersihkan mulut dari sisa racun dengan air bersih. Kemudian jika bisa minum, berikan setengah liter air atau susu untuk melemahkan racun. Kemudian usahakan muntah jika racun baru tertelan kurang lebih 30 menit. Jika lebih dari 30 menit, ini teman-teman sebetulnya tidak berhak ya untuk memberikan obat ini ya. Jadi lebih baik diserahkan pada fasilitas kesehatan terdekat gitu. Nah, jika korban pingsan, lakukan langkah pertolongan utama orang pingsan yang tadi di awal dan segera bawa korban ke dokter atau paramedis untuk perawatan lebih lanjut. Nah, yang selanjutnya itu ada patah tulang, yaitu kerusakan jaringan tulang baik sebagian maupun seluruhnya yang membutuhkan penanganan segera untuk mencegah kehilangan anggota tubuh atau kecacatan. Nah, tanda gejalanya terjadinya patah tulang itu tidak ada pergerakan atau tidak bisa menggerakkan bagian yang patah, kemudian adanya rasa sakit yang meningkat jika disentuh atau digerakkan. Bentuk tulang terlihat tidak normal seperti semula, kemudian adanya bengkak kebiru-biruan di area patah, dan pada patah tulang terbuka, kulit robek, dan tulang mencuat keluar. Kemudian untuk pertolongan pertamanya itu buka pakaian di area patah tulang, bisa menggunting untuk luka terbuka, kemudian tutup luka dengan kain bersih atau kasa steril. Apabila patah tulangnya itu meliputi kulit yang robek atau tulangnya itu sampai keluar menembus kulit, itu lakukan balut tekan atau menggunakan tourniquet. Biasanya standarnya di UKS sekolah itu harus ada mitela ya. Nah, itu bisa menggunakan mitela untuk melakukan balut tekannya. Kemudian pasang bidai untuk menjaga tulang tetap stabil, tinggikan bagian yang patah untuk mengurangi nyeri dan perdarahan, dan segera bawa korban ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Nah, yang terakhir itu gigitan binatang atau sengatan. Nah, gigitan atau sengatan merupakan mekanisme pertahanan diri dari binatang tersebut yang dapat berbisa atau beracun
atau bisa juga tidak berbisa, tidak beracun. Risiko infeksi dari gigitan binatang ini biasanya lebih besar dibandingkan luka biasa. Adapun gejalanya itu sesak napas atau gangguan syaraf, nyeri dan bengkak di area gigitan atau sengatan, timbul bercak merah pada tubuh. Adapun pertolongan pertama yang dapat dilakukan itu cuci bekas gigitan atau sengatan dengan air hangat. Kemudian jika ada perdarahan, ikat antara luka untuk memperlambat penyebaran racun. Kemudian kurangi gerakan penderita untuk mencegah racun menyebar. Jika memungkinkan, hisap luka untuk mengeluarkan racun tapi jangan ditelan. Kemudian tutup luka dengan kain bersih atau kasa steril lalu balut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Baik, sekian. Terima kasih untuk sharing materi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di sekolah. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rai yang telah memaparkan materi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di sekolah. Penyampaian yang sangat informatif dan bermanfaat tentunya untuk meningkatkan kesigapan bagaimana dalam menghadapi situasi darurat di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya tentang tema ini, dipersilakan raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Dipersilakan untuk dua orang penanya yang ingin bertanya, bisa raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat. Moderator izin bertanya. Baik, dipersilakan untuk Puji Lestari. Pertanyaannya adalah kalau ada yang keselak bagaimana pengenanganannya? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Ibu Rai. Baik, izin menjawab. Pertolongan pertama pada siswa kalau misalkan keselak atau choking ya, itu ada 3 cara sebetulnya. Kalau misalkan siswa tersebut masih bisa bernapas, masih bisa bicara, itu bisa kita instruksikan untuk dibatukan tanpa menepuk punggungnya. Nah, kemudian tapi kalau misalkan posisinya si korban itu tidak bisa berbicara, kemudian ada tidak bisa bernapas, itu bisa dilakukan dengan namanya eh, Heimlich maneuver. Itu dengan cara jadi penolong berdiri di belakang korban gitu, di belakang ya korban ya sebutnya, di belakang korban, kemudian bisa mengepalkan tangannya dan jadi dibuat lingkaran seperti ini gitu. Jadi si kepalan tangan ini disimpan di bawah pusar, di bawah pusar dan dihentakkan seperti huruf J gitu. Jadi sep gitu. Jadi ke atas gitu. Nah, bisa dilakukan 5 kali maksimal gitu. Dan yang terakhir itu dengan cara back blow. Dengan cara menginstruksikan korbannya itu untuk menunduk ke depan dan kita memukul punggung bagian atas ya sebanyak 5 kali.
Seperti itu, Teh. Baik, terima kasih untuk Ibu Rai yang sudah menjawab pertanyaannya. Apakah sudah puas, Puji Lestari? Sudah, terima kasih Ibu. Sama-sama, Teh. Ibu, saya Syifa Nur Alifa izin bertanya, Bu. Kalau ada yang berdarah, luka itu harus dialiri air sampai darahnya berhenti atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Ya, baik. Langsung dijawab saja ya. Jadi kalau misalkan ada yang berdarah itu tidak sampai berhenti, cukup dipastikan di bagian area yang berdarahnya itu tidak ada benda asing gitu untuk mencegah infeksi itu. Jadi kalau misalkan sudah diperkirakan bersih lukanya, boleh langsung diberikan betadine misalkan gitu. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih kepada penanya yang sudah bertanya dan terima kasih kepada Ibu Rai yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, sesi selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat atas terlaksananya acara ini. Sertifikat diberikan kepada Ibu Rai Nurani SKep Nurse sebagai narasumber dalam kegiatan non-akademik dengan tema Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Sekolah yang diselenggarakan oleh Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Baik, pemaparan materi sudah selesai. Sebelum penutup, eh, untuk para peserta dihadirin on cam karena ada sesi dokumentasi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Hadirin sekalian, terima kasih atas partisipasi dan perhatian yang sangat luar biasa dalam kegiatan hari ini. Melalui sesi ini, kita semua telah mempelajari betapa pentingnya pertolongan pertama dalam situasi darurat, terutama di lingkungan sekolah. Pengetahuan dan keterampilan yang kita peroleh tidak hanya akan membantu kita merespon dengan cepat pada saat kecelakaan, tetapi juga memberikan rasa percaya diri untuk situasi darurat. Terima kasih kepada Ibu Rai yang telah berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, terima kasih untuk para peserta yang telah menyimak. Sampai jumpa pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Devi, terima kasih Amel, Syifani, Puji, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu.